tentang struktur, sosial dan hukum. Perkenalkan, nama saya Putri Satya Nabila dengan NIM 2330 2030 57. perkenalkan nama saya Najwa Melani Aulia Siregar dengan NIM 2330 20 30 51. Perkenalkan, nama saya Jen Belinda Marcella dengan NIM 2330 20 30 38. Dan perkenalkan nama saya Mutia Devanusna dengan NIM 2330 20 30 48. Baik, semoga happy watching. Baik, hari ini saya akan membahas tentang kaidah sosial. Kaidah sosial itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat supaya kita bisa hidup rukun dan nyaman bareng-bareng. Aturan ini biasanya nggak tertulis, tapi semua orang tahu dan paham. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak norma agama. Aturan yang datang dari ajaran agama, contohnya rajin beribadah, tidak berbohong, dan saling tolong-menolong. Lalu ada juga norma kesusilaan, aturan soal baik buruk menurut hati nurani kita, misalnya jangan mencuri, jangan berbohong, dan jangan menyakiti orang lain. Lalu juga ada norma kesopanan, aturan tentang sopan santun dan pergaulan seperti menghormati orang yang lebih tua, berbicara dengan sopan, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Ada juga yang namanya kaidah hukum. Kaidah hukum itu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan negara, dan sifatnya itu wajib banget loh harus dipatuhi. Aturan ini biasanya tertulis, misalnya undang-undang, peraturan pemerintahan, dan peraturan daerah. Contoh kaidah hukum itu ada dilarang mencuri, kalau melanggar bisa dipenjara, terus harus memakai helm, kalau nggak pakai helm nanti kalian akan ditilang. Terus juga wajib membayar pajak. Jadi kalau melanggar kaidah hukum, hukumannya jelas dan tegas, bisa berupa denda, penjara, atau sanksi lainnya. Lalu apa sih bedanya kaidah sosial dan kaidah hukum? Kaidah sosial itu aturan dari masyarakat yang hukumannya biasanya cuma dikucilkan atau mungkin dimarahi aja. Kalau misalkan kaidah hukum itu aturan yang dari negara, jadi hukumannya itu bisa denda, penjara, dan sanksi resmi lainnya. Intinya, kaidah sosial bikin kita hidup rukun, sedangkan kaidah hukum bikin kita hidup jadi lebih tertib dan aman. Dan karena ada aturan yang jelas dan tegas. Mungkin sekian materi itu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, selanjutnya apa itu lembaga kemasyarakatan? Lembaga kemasyarakatan adalah sebuah kelompok atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat sendiri untuk membantu, mengatur, dan menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga ini biasanya berfungsi untuk menjaga kerukunan, membantu pembangunan, dan memperdaya warga agar hidup lebih baik. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan yang pertama ialah menjaga hubungan antar warga negara agar hidup rukun dan damai. Lalu yang kedua, membantu pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Dan yang ketiga, memberikan tempat bagi warga untuk berkumpul dan berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi. Lalu yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Lalu contoh lembaga kemasyarakatan yaitu terdiri dari seperti Karang Taruna, yaitu organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa. Lalu yang kedua, lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu LPM, kelompok yang membantu warga untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu Posyandu, tempat pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Dan kelompok tani, organisasi petani yang bekerja sama untuk meningkatkan hasil pertanian. Lalu kesimpulannya ialah lembaga kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk oleh masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama demi terciptanya kehidupan yang lebih baik dan teratur. Dengan adanya lembaga ini, warga bisa lebih mudah menyelesaikan masalah bersama dan ikut aktif dalam pembangunan di lingkungan mereka. materi selanjutnya ialah hubungan antara kelompok sosial dan hukum, yang dimana hubungan antara kelompok sosial dan hukum sangat erat karena hukum sebenarnya berkembang dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial tersebut, yang dimana kelompok sosial adalah kumpulan orang hidup bersama dan saling berinteraksi, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok, serta memiliki aturan atau norma yang mengatur tingkah laku mereka, yang dimana dari interaksi yang terjadi dalam kelompok sosial ini terbentuklah nilai-nilai sosial tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai dan selanjutnya ialah nilai-nilai sosial inilah yang kemudian menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan hukum. Hukum atau sumber aturan. Hukum merupakan aturan yang lebih formal dan meningkat yang lahir dari nilai-nilai sosial tersebut untuk mengatur hubungan antar anggota
merugikan masyarakat, yang dimana hukum menjaga keseimbangan hubungan sosial dan memastikan keadilan dalam kehidupan kelompok sosial. Yang dimana contohnya dalam sebuah komunitas atau masyarakat tadi, aturan-aturan yang mereka jalankan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai sosial yang mereka atur. Jika pengendalian sosial informal dan kelompok sosial tersebut kuat, maka hukum formal mungkin tidak terlalu diperlukan. Namun jika pengendalian sosial informal lemah, maka formal sangat menjadi lemah, penting untuk menjaga ketertiban. Jadi kesimpulannya ialah kelompok sosial dan hukum saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan kelompok sosial untuk membentuk nilai-nilai yang menjadi dasar hukum. Sementara hukum mengatur dan mengawasi perilaku dan kelompok sosial agar hidup bersama tetap harmonis dan adil. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan kekuasaan dan hukum. Kekuasaan hukum adalah dua hal yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berikut penjelasan yang dapat saya ambil, yaitu kekuasaan adalah kemampuan atau wewenang yang dimiliki seseorang atau sekelompok, misalnya pemerintah, untuk mengatur pemerintahan dan mempengaruhi orang lain atau kelompok lain. Hukum adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan adil. Hukum biasanya dibuat, ditegakkan, dan dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana hubungan kekuasaan dan hukum? Hukum butuh kekuasaan. Hukum itu baru bisa dilaksanakan jika ditaati kalau ada kekuasaan yang menegakkannya. Kekuasaan harus diatur hukum. Supaya kekuasaan tidak disalahgunakan, maka kekuasaan juga harus diatur dan dibatasi oleh hukum. Jadi, orang yang punya kekuasaan tidak bisa seenaknya sendiri, harus mengikuti aturan yang ada. Bentuk hubungan kekuasaan dan hukum. Ada beberapa bentuk hukum, antara lain yaitu hukum di bawah kekuasaan. Kadang-kadang hukum bisa dijadikan alat oleh seorang untuk berkuasa memenuhi kepentingan mereka sendiri. Kekuasaan yang di bawah hukum. Supremasi hukum. Idealnya, kekuasaan harus tunduk pada hukum yang disebut dengan supremasi hukum. Hubungan timbal balik. Kekuasaan dan hukum saling mempengaruhi. Kekuasaan diperlukan untuk membuat dan menegakkan dan melaksanakan hukum. Sebaliknya, hukum juga membatasi dan mengawasi kekuasaannya supaya tidak melupai batas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat hukum. DPRD, lembaga legislatif, punya kekuasaan untuk membuat undang-undang, menegakkan hukum. Polisi dan pengadilan, lembaga eksekutif dan yudikatif, punya kekuasaan untuk menegakkan dan menjalankan hukum. Mengawasi kekuasaan. Hukum mengatur supaya pejabat negara tidak korupsi kalau melanggar dan bisa diproses secara hukum. Dan kesimpulannya adalah kekuasaan dan hukum itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hukum butuh kekuasaan supaya bisa dijalankan, dan kekuasaan butuh diatur hukum supaya tak semena-mena.